Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, channel Sarjana Tani. Oke, salam petani cerdas Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengoplos pestisida, fungi, bakteri ataupun insektisida yang efektif, baik supaya bahasa mudahnya itu ketika pestisida itu dioplos dijadikan satu, tidak netral jadinya. Seperti itu. Jadi perlu cara dan teknik mencampurnya. Bagaimana cara mencampurnya? Nanti kita akan bahas. Di sini kita siapkan dulu nih sendok pengaduk yang sudah kita modifikasi supaya lebih enak dalam mengaduknya. Tuh, timba, kita selalu siapkan timba kecil, pakai gayung juga boleh. Kemudian ini timba untuk ngambil air nantinya. Timba untuk ngambil air nantinya pakai ini. Dan sprayer elektrik, kita gunakan sprayer elektrik untuk pencampurannya supaya bagus. Kita gunakan sprayer ini untuk pengaplikasiannya di tanaman nanti. Sini pestisida yang sudah saya siapkan ada beberapa macam. Ada yang jenis bubuk, ada yang jenis cair. Di cairnya ini ada jenis, ini ada pupuk daun, ini bubuk juga, ini cair. Bagaimana cara mencampurnya? Oke, simak terus video ini. Kita akan mulai cara mencampur yang baik dan benar. Gini, setiap pencampuran pestisida itu ada tekniknya, ada caranya agar efektif. Dan kadang kita beli pestisida yang mahal, kita campurnya nggak tepat, caranya nggak tepat, maka dia tidak akan maksimal penggunaannya di tanaman. Rugi dong kalau kita beli mahal-mahal ternyata tidak efektif. Ketika digunakan tidak efektif, kita seperti membuang uang. Oke, simak video cara pencampurnya. Cekidot, yuk kita simak videonya. Hop. Ini pertama kita ambil air dulu. Ini tandon kita selalu siapkan karena ini di gunungan, tidak ada air mengalir seperti di sungai. Jadi kita selalu menggunakan tandon. Ini sahabat saya Pak Jenal. Selama ini yang kita belajar bareng sama Pak Jenal ya, di lahan ini sama Pak Jenal ini kita bareng-bareng di sini. Oke, kita tuangkan air dulu ke timba kecil. Nah, kira-kira seginilah, kira-kira setengah liter seperti itu. Yuk kita campur pertama dari yang bubuk dulu. Yang bubuk dulu kita ambil misal satu sendok saja. Ya, ini yang bubuk. Kita lakukan pengadukan. Nah, setelah itu, nah ini anggap ini sudah aktif. Ini sudah aktif. Kita aduk-aduk dulu, kita rata. Oke, cukup. Kemudian kita masukkan dalam tangki sprayer. Ini tangki sprayer yang 16 liter. Kita masukkan. Satu kita masukkan seperti itu. Jadi kita awali dari yang tepung. Kenapa kok tepung? Supaya dia tercampur rata. Tepung itu memang sangat, kadang kalau kita ngaduknya tidak tepat dia akan menggumpal. Dua, yang jenis tepung lagi. Jenis tepung lagi, nih tepung-tepungan. Kita masukkan, terus diaduk lah seperti ini sampai tidak ada gumpalan. Kita aduk seperti ini ya, cukup. Kita masukkan lagi, jadi satu persatu ya, seperti ini. Tidak boleh langsung satu kali kita aktifkan bebarengan, bahaya. Ini caranya harus paham, karena kebanyakan kalau kesalahan di petani kita biasanya satu timba langsung dicampur semua pestisida, akhirnya netral jadinya. Oke, kita ini apa ini? Ini apa nih Pak? Ini desis, ini insektisida. Selanjutnya kita, oh bukan yang anu dulu, kita ambil yang kental dulu. Ini kental ya? Ini. Nah, ini kental. Jadi kita lihatnya seperti ini. Setelah bubuk kita larutkan yang kental seperti ini. Ini kental kan? Cairannya kental. Lah,
Ini kenapa kok ini dulu, supaya sama seperti tadi. Ini efek apa ya? Aktif terlebih dahulu kita utamakan. Nah, itu. Nah, kita aduk seperti ini. Ya. Jadi pertama tadi yang serbuk dulu, setelah itu yang cairan kita ambil cairan yang kental terlebih dahulu, cairan kental ya. Pokoknya nempel apa? Melihatnya wis kalau pestisida itu kental itu yang nomor 2 setelah yang bubuk. Oke, setelah diaduk, oke, kita campurkan lagi. Ini. Nah, yang selanjutnya cairan tapi yang tidak kental seperti air saja kan itu. Paham kan kental dan tidak kental seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kita campur. Ini yang cair tapi tidak kental. Oke. Ini kan cair, lah beda kan? Lah, seperti air. Nah, lah. Aduk, aduk. Oke, langsung dimasukkan. Kemudian yang terakhir pupuk daun. Nah, jadi sebenarnya yang pertama itu adalah yang serbuk, yang kedua yaitu kalau cairan-cairan yang kental, yang ketiga baru cairan yang tidak kental, yang terakhir kita masukkan yaitu pupuk daun. Nah, yang terakhir baru kita masukkan yang pupuk daun. Nah, kita masukkan pupuk daun. 1 sendok. Nah, untuk pupuk daun, oke, masukkan. Untuk pupuk daun itu harus diaduk sampai dipastikan betul-betul hancur semuanya. Ya, kenapa? Kalau dia belum hancur bahaya, bisa menyumbat tangki penyemprotan kita. Diaduk. Oke, lihat sudah hancur ya. Oke, sudah betul dimasukkan ke dalam tangki penyemprotan. Lah, setelah semua tercampur, semua dimasukkan, baru kita penuhi dengan air. Penuhi dengan air, masukkan. Kita penuhi dengan air seperti itu. Kita penuhi dengan air. Jadi tidak boleh mencampur pestisida itu langsung dengan apa ya? Langsung dalam satu timba langsung diaktifkan semua, tidak baik. Karena pestisida itu ketika menyentuh air dia langsung aktif, atau aktifnya dia ketika sudah menyentuh ke air, maka kita aktifkan satu persatu supaya apa? Supaya tidak rusak. Karena kebanyakan kalau jenis-jenis fungisida, jenis insektisida itu beda. Kalau insektisida biasanya asam. Kenapa asam? Dia memang tugasnya untuk menembus kulit dari hama yang kita semprot, seperti itu. Kalau untuk fungisida sendiri itu bukan asam, entah apa namanya saya lupa, tapi yang pasti dia tidak boleh dimasukkan bersamaan. Kenapa? Kalau dimasukkan bersamaan akan menjadi netral. Dan yang perlu diketahui untuk tanam, untuk pestisida yang berbahan tembaga itu dilarang dicampur dengan pestisida yang lain jenis apapun. Jadi kalau tembaga itu harus semprot tunggal, tidak boleh dicampur. Ini kebetulan lagi tidak ada, kita tembaganya tidak dibawa tadi. Oke, sudah kita terangkan tadi di awal, cuma saya pertegas lagi. Jadi pertama kalau mencampur pestisida itu kita yang bubuk dulu, kita utamakan yang bubuk, kita larutkan, baru kita masukkan dalam tangki sprayer semprotan. Setelah itu larutan yang kental atau cairan yang kental. Yang kedua seperti itu ya, mudahnya kalau ketemu kental itu yang nomor 2 pencampurannya. Yang ketiga baru yang encer, yang cair seperti air, itu yang ketiga. Yang terakhir adalah pupuk daun terakhir. Dan kalau kita tidak menggunakan sistem seperti ini itu biasanya tidak efektif. Jadi ini pengalaman saya di lapang, cara pencampuran pestisida yang baik dan benar. Oke, terima kasih, itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua agar penggunaan pestisida lebih baik, efektif, dan tentunya ketika penggunaan pestisida itu efektif kita bisa menghemat ini. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menyimak. Salam petani cerdas Indonesia. Tonton terus channel kami, ikuti terus channel kami, subscribe channel kami agar channel ini lebih berkembang dan bisa membantu petani Indonesia agar lebih maju, aktif, dan
swasembada. Oke, terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.